Selamat pagi jemaat yang saya kasihi. Selamat kita berkumpul lagi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, kita akan langsung saja lanjutkan pelajaran kita. Kalau kemarin kita bahas panjang lebar ya 2 minggu tentang hal pemisahan ya. Saya pikir sudah cukup. Ini sudah ya. Kita lanjut saja ke sekarang pertanyaan yang kedua yang muncul, yang masuk kepada saya ya, terkait materi pelajaran kita yang lalu. Ini ya. Hal sangkal diri. Kita belajar ya menyangkal diri. Karena kita meneladani Tuhan Yesus, dan kita sudah belajar bahwa sebelum dunia dijadikan, Allah sudah mendesain kita, orang-orang pilihannya, dipanggil untuk serupa dengan gambaran anaknya ya, serupa dengan Yesus. Jadi kalau Yesus, Filipi pasal 2 sudah meneladankan sangkal diri, pikul salib sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib, maka kita yang dipanggil, dilahirkan kembali, ada dalam ikatan darah Kristus, kita didesain, diciptakan secara rohani untuk menjadi serupa dengan Yesus ya, meneladani Dia, dan kita harus percaya bahwa kuasa firman dan Roh Kudus memampukan kita ya, walaupun berat. Nah, lalu muncul pertanyaan dari salah satu murid saya, sangkal diri. Lalu terkait hal sangkal diri ini, tidak bolehkah bersenang-senang di dunia ya? Kalau saya lempar ini kepada jemaat, pertanyaan ini mungkin sudah ada jawaban-jawaban di pikiran hati masing-masing. Ini Om Dani ini ngajarin sangkal diri. Terus apakah kita sebagai manusia yang masih hidup dalam daging ini tidak boleh merasakan kesenangan hidup? Saya mau bicara dulu secara rohani. Secara rohani, sukacita dan damai sejahtera kita berasal dari kebenaran ya. Ketika kita hidup dalam kebenaran, ketika hal-hal dalam kekekalan membuat kita semangat menjalani hidup walaupun berat misalkan ya, dalam realitas ini berat, tapi pandangan kita kepada kehidupan kekal membuat kita sabar gitu, tetap berdiri dalam kebenaran. Bahkan dalam contoh minggu lalu, sekalipun kita kemudian terlibat konflik karena kita setia dalam kebenaran, sabar. Jadi kalau baca surat-surat dalam perjanjian baru, kebanyakan ditulis untuk membesarkan hati jemaat Tuhan yang saat itu memang sedang dalam penindasan ya. Jadi kalau jemaat nanti belajar lebih banyak, isi perjanjian baru kita, surat-surat yang ditulis para rasul, itu kebanyakan dikirimkan kepada jemaat, di mana jemaat dalam keadaan tertindas ya. Jadi kalau umat Tuhan, orang yang percaya sungguh hidup di dunia ini tertindas, itu cerita klasik. Jadi kalau Yesus saja sebagai Tuhan kita demikian, Yesus katakan hamba itu tidak bisa lebih dari tuannya. Kalau tuannya datang ke dunia untuk menderita demi menyelamatkan manusia yang mau percaya, maka kita sebagai hamba-hamba Tuhan tidak bisa berharap lebih dari Tuhan kita ya. Nah, surat-surat dalam perjanjian baru yang ditulis para rasul dikirimkan kepada jemaat dalam kondisi tertindas. Makanya surat-surat ini memberitakan hal-hal rohani. Jadi dalam kondisi tertekan, teraniaya, bahkan diaspora ya. Kita tahu umat Tuhan tersebar kemana-mana karena dikejar-kejar, dilemparkan ke penjara, dianiaya. Bahkan ada banyak yang dibunuh ya. Salah satu contohnya Stefanus, martir pertama yang mati dirajam ya. Dan surat-surat yang ditulis kepada mereka menceritakan tentang memang harus demikian nasib murid-murid Kristus. Sebagaimana Kristus mengalami, kamu harus begitu. Tapi ingat, kakak sulung kita secara rohani, Tuhan Yesus Kristus sudah menantikan kita di seberang sana, sudah menyediakan tempat bagi kita yang tidak bisa diambil. Kalau apa yang kita miliki di dunia ini orang bisa ambil, betul ya? Yesus katakan jangan kumpulkan harta di dunia, ada ngengat, ada karat, ada pencuri bisa tapi kalau hal-hal rohani, karunia-karunia rohani, sekali kita terima dari Yesus, tidak akan pernah bisa diambil dari kita. Itu yang akan menyertai perjalanan hidup kita sampai ketemu Yesus yang sudah menantikan kita di sana. Nah, Dia nanti akan datang kembali untuk menjemput kita ya. Jadi
kita ingat cerita tentang Maria dan Marta, ingat ya? Ada Marta yang menyibukkan diri dengan hal yang Yesus katakan, Yesus senang secara manusia dilayani ya. Marta sibuk menyediakan ini. Lalu dia ketika lihat Maria duduk di kaki Yesus, timbul iri. Kok Yesus diam saja sih? Maria duduk dengerin Yesus. Nggak bantuin saya masak, nggak bantuin saya nyiapin makanan buat Tuhan. Saya melakukan buat Tuhan. Dalam pikiran Marta demikian kan. Tapi Yesus katakan, Marta, Marta, engkau menyusahkan dirimu dengan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu. Maria telah memilih yang terbaik. Telah memilih menerima sesuatu dari Yesus yang tidak bisa diambil darinya. Bukan Yesus nggak menghargai jerih Marta ya kalau kita melihat konteks cerita ini. Tetapi kita selalu dalam hidup kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan di mana kalau kita sudah dilahirkan kembali, kalau Roh Kudus memimpin kita berjalan dalam kebenaran, tadi kita nyanyikan, kita selalu memprioritaskan rohani dan demi rohani yang jasmani kita berani korbankan kalau perlu. Tapi apa harus selalu kejadiannya begitu? Apa sama sekali tertutup kesempatan buat kita bersenang-senang hidup? Kita jawab. Nah saya tuh selalu ajarkan kepada murid saya, kepada jemaat saya, kalau ada pertanyaan, cari jawabannya di Alkitab. Ada kok. Jangan karena kita nggak suka, lalu kita cari jawaban sendiri atau lari ke gereja yang memberi jawaban yang enak buat kita. Jangan cari versi kekristenan yang enak buat kita. Karena inilah yang akan menjadi pasar buat nabi-nabi palsu. Jangan ya. Sekali lagi kalau Yesus Tuhan kita meneladankan demikian, sangkal diri pikul salib, kita hamba-hambanya nggak lebih dari itu ya. Oke, mari kita lihat ya. Coba jawaban Alkitab seperti apa. Nah, kalau kita pelajari Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, sebenarnya mengajarkan prinsip rohani yang sama ya. Tapi saya suka kalau menerangkan hal ini saya ambil dari Pengkhotbah. Yang menulis siapa? Raja Salomo. Nah, saya ajak kita sedikit kembali mencermati jalan hidup Salomo. Salomo itu kan anaknya Daud. Diangkat menjadi raja meneruskan tahta papahnya ya, Daud. Nah, ketika awal Salomo ini diangkat menjadi raja, Allah datang kepada Salomo lalu bertanya, apa yang kamu ingini akan saya beri. Begitu kan? Apa yang kamu minta akan saya beri. Nah, dari banyak pilihan yang bisa diminta Salomo, karena Allah sendiri yang menawarkan, Salomo minta apa? Ada yang ingat? Hikmat. Salomo nggak meminta kemasyuran, kepopuleran, keterkenalan, kekayaan, dan sebagainya, enggak. Salomo minta hikmat Tuhan. Salomo berkata seperti ini, Tuhan, engkau mempercayakan aku memimpin bangsa yang besar. Waduh, kerendahan hati ya, coba. Saya bisa apa sebagai manusia? Maka beri saya hikmat supaya bisa memimpin bangsa besar ini berjalan dalam kehendaknya Allah. Tapi dimulai dari sesuatu yang bijak banget gitu, meminta hikmat, kita tahu perjalanan hidup Salomo kemudian sempat terjerembab ke dalam dosa karena membiarkan pengaruh-pengaruh dari luar mengotori hatinya. Setianya berubah kepada Tuhan sampai Alkitab mencatat sekian ratus istri, sekian ratus gundik ya. Kita nggak akan bahas itu, tapi jemaat tahu ceritanya ya. Padahal hikmat Salomo, kebijaksanaan Salomo yang berasal dari Tuhan itu sampai terkenal ke seluruh penjuru dunia, sampai ada Ratu Sheba datang sengaja menguji. Saya dengar dari belahan bumi mana. Jadi perjalanan jauh ingin membuktikan, oh benar setelah ketemu Salomo berhikmat. Tapi Salomo kemudian memberi diri disesatkan ya. Sekali lagi kita kalau berdosa tuh nggak bisa menyalahkan iblis. Iblis memang tiap detik menyodorkan kepada kita tipuan-tipuannya sama seperti kepada Hawa. Tapi kalau kita setia dalam kebenaran, tahu yang benar, tidak memberi diri disesatkan. Kita jatuh ketika kita memberi diri. Nah, Salomo memberi diri karena dia
dalam tanda kutip main perempuan, lalu perempuan-perempuan kafir ini membawa dia kepada praktek agama yang salah, semakin jauh dari Allah. Nah, kemungkinan pengkhotbah ini ditulis oleh Salomo di masa akhir hidupnya. Dari pengalamannya, dia berawal dari hikmat Allah, memulai perjalanannya dari hal rohani. Dia merasakan ketika dia berubah setia, memprioritaskan hal-hal yang jasmani, dia jatuh. Nah, kalau kita pengkhotbah ini ditulis di akhir masa hidupnya, ini menjadi pelajaran berharga, ya. Jadi kalau soal kekayaan jangan tanya. Sampai ada dulu pendeta GBI, kalau nggak salah almarhum Yakub Nahwai, pernah menulis buku, saya pernah baca di sekolah Alkitab. Dia dengan sengaja menghitung kekayaan Salomo kalau dibandingkan dengan kekayaan zaman sekarang. Lalu dia sampai kepada kesimpulan, nggak ada orang terkaya sekalipun zaman sekarang yang kekayaannya tuh melebihi Salomo waktu itu. Jadi dia hitung itu berdasarkan nilai sekarang gitu kan. Luar biasa. Dan sekali lagi kekayaan itu tidak salah ketika kita memperlakukannya dalam hati yang takut akan Tuhan, ya, berjalan dalam kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dalam kebenaran. Tapi Salomo enggak. Dia kemudian menjadikan hartanya tuh Tuhan. Yesus sudah memberikan peringatan dalam Matius pasal yang ke-6. Tidak bisa dalam hidup kita ada dua Tuhan, Yesus dan Mamon. Kalau ada Tuhan, Yesus dan Mamon, kita lebih nurut omongan siapa? Jujur ya, termasuk saya ya, yang berkhotbah di depan. Pasti lebih ikut kata Mamon. Minggu lalu saya sudah bilang, selama kita masih hidup dalam daging, siapa sih yang tidak terpikat dengan tawaran duniawi? Saya juga mau. Tapi kalau kita orang-orang percaya benar, Kristen sungguh-sungguh, kita nggak membiarkan Mamon naik tahta. Karena ketika kita sudah menyatakan Yesus, Tuhan saya, Juru Selamat saya, tidak ada tempat bagi yang lain. Termasuk ego, ya. Kalau ego sudah tunduk kepada Yesus, Yesus yang kita tempatkan di tahta dalam hidup kita, pasti Mamon nggak berkutik, ya. Nah seperti itu. Nah Salomo menaikkan ke tahta Mamon ini, sehingga kemudian Mamon ini menguasai hidupnya. Nah ketika di akhir Salomo menulis kitab pengkhotbah ini pelajaran berharga. Coba ya, baca dulu pengkhotbah ini pasal 2 ayat 24. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Saya baca sekali lagi ya. Pengkhotbah 2 ayat 24. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Coba dicerna dulu ayat yang pertama kita baca. Sebenarnya dari ayat ini kita sudah bisa mengambil kesimpulan. Dalam iman Kristen bersenang-senang di dunia, boleh nggak? Boleh nggak dari ayat ini? Boleh. Salomo katakan kalau kita berjelih lelah, bekerja, lalu mendapatkan hasil, halal ya, bukan korupsi, bukan mencuri, bukan menipu, maka itu adalah dari Allah. Nggak ada yang nggak berasal dari Allah. Bahkan orang yang tidak percaya pun kalau dia sadar, semua dari Allah kok. Ya, kalau kita cerita Elon Musk, orang terkaya di dunia, kekayaannya dari mana? Dari Allah. Cuman karena dia nggak percaya Yesus, dia pakai pemberian Allah untuk melawan Allah. Kita enggak. Nah di ayat ini dikatakan tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan, minum, bersenang-senang dari jerih payahnya. Alkitab yang berkata, firman Tuhan yang berkata. Artinya Allah tahu bahwa kita manusia yang diciptakan, yang Allah ciptakan dalam daging ini perlu juga merasakan kesenangan secara lahiriah ya. Boleh. Jadi kan nggak mungkin saya mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan Alkitab. Sangkal diri, sama sekali nggak boleh bersenang-senang. Bagaimana? Tugas hamba Tuhan hanya menyampaikan firman. Allah sendiri bilang, itu baik buat manusia. Dan kalau kita melakukannya dalam kebenaran, itu adalah dari tangan Allah ya. Coba ayat yang lain. Ayat 12.
Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Ditegaskan lagi kan dalam 2 ayat ini. Jadi menikmati kesenangan duniawi lahiriah itu boleh. Kalau ada pendeta atau gereja yang mengajarkan tidak boleh, gimana? Allah bilang boleh. Boleh ya. Selama segala sesuatu kita peroleh di dalam Allah, dalam kebenaran, artinya halal kalau kata manusia, boleh kita memakainya untuk bersenang-senang. Nah kalau saya bilang nggak boleh, saya munafik. Karena kami dalam kehidupan keluarga pun, apalagi sekarang ada anak ya, ngajak anak main sekali-sekali. Nah kalau kita cari pendapat ahli psikologis, ahli kejiwaan, nah itu bagian dari kebutuhan anak, betul ya? Kami ajak ke mall sini, enggak yang mama, ajak ke mall sini, ya habiskan beberapa puluh ribu buat menyenangkan anak, boleh, ya boleh. Nah jadi dari 3 ayat ini, nanti jemaat kalau ada kesempatan baca kitab pengkhotbah ini, boleh. Itu sesuatu kodrat manusia sebagai bagian dari apa yang Allah ciptakan yang tidak bisa dihindari. Jadi kalau di luar sana ada, sekarang kan banyak muncul aliran-aliran kepercayaan aneh ya. Lalu menyangkal habis-habisan, gak boleh. Itu menyangkal kodrat manusia ketika diciptakan Allah. Coba bayangkan Adam dan Hawa di Taman Eden sebelum jatuh ke dalam dosa ya. Kalau kita baca kisahnya di Kejadian 1, 2, 3 sebelum jatuh ke dalam dosa ya, kita menangkap kok mereka bersenang-senang. Cuman waktu itu hati mereka murni ya, belum jatuh ke dalam dosa, belum terpengaruh oleh pilihan-pilihan yang salah yang memberontak kepada Allah. Tapi kita menangkap itu, Allah sediakan makanan, semua pohon yang ada di taman ini buahnya boleh kau makan, kecuali 1 pohon gitu kan. Boleh, saya bayangkan coba kalau membayangkan buah-buahan yang disediakan Allah, kesenangan, betul nggak? Karena kalau Allah dari awal menentang kesenangan lahiriah, Allah bilang, udah saya sediakan pisang aja, nggak macam-macam buah, saya sediakan pisang. Udah kamu mau nggak mau makan pisang deh. Suka nggak suka makan pisang, bahaya kalau Adam dan Hawa kayak anak saya nggak suka pisang. Tapi Allah tidak, Allah menumbuhkan berbagai jenis pohon-pohonan, buahnya semua boleh kau makan. Kecuali dari 1 pohon ini. Ya. Pengetahuan tentang, gitu kan, jemaat sudah tahu. Jadi boleh ya, boleh bersenang-senang. Tapi belajar Alkitab itu jangan sepotong. Kita kejar pengetahuan yang lengkap. Nah sekarang kita balik ke pasal yang pertama. Di awal menuliskan kitab pengkhotbah ini, Salomo menuliskan begini. Pengkhotbah 1 mulai ayat yang pertama. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Loncat ke pasal 2 ayat pertama. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tapi lihat, juga itu pun sia-sia. Coba kita sambungkan ya teks Alkitab ini. Di teks yang pertama Alkitab dengan jelas Allah berkata bahwa boleh bersenang-senang. Selama itu halal, pemberian Allah. Ya. Tapi di teks yang kedua Allah menegaskan bahwa hal-hal lahiriah walaupun berguna dalam hidup kamu di dunia, tapi itu secara rohani sia-sia. Seenak apapun hidup di dunia itu akan berakhir. Orang percaya sungguh yang iman Kristennya benar tuh tahu itu. Nah kita mulai diberikan 1 frame, 1 kisi-kisi, 1 pagar. Boleh bersenang-senang Allah bilang. Tapi ingat itu adalah hal, kalau itu menyangkut hal lahiriah duniawi, itu sia-sia. Ada nilai kesia-siaan di sana walaupun Allah bilang boleh. Walaupun dalam kasus anak saya misalkan bagian dari kebutuhan untuk perkembangan jiwanya. Saya tuh tanya istri saya, sehari-hari itu kan ngajar, belajar. Kadang-kadang istri saya lihat suaminya seperti itu,
Pak, jalan yuk. Walaupun cuman ke pasar gitu, beli ikan gitu atau kemana lah yang dekat-dekat. Tahu gitu, kita tuh nggak bisa. Allah tuh memberikan tanggung jawab secara rohani tidak untuk menyangkal habis-habisan kodrat lahiriah kita. Tapi sekali lagi, ketika kita menikmati hal yang lahiriah, Allah sudah memberi pagar. Itu sia-sia. Jadi boleh berguna, tapi sia-sia. Nah, sia-sianya kapan, bergunanya kapan, itu diberikan dalam teks yang ketiga. Coba ya. Nah, ini kalau sia-sia ini dinyatakan di awal kitab Pengkhotbah, ini ditulis di akhir kitab Pengkhotbah. Baca dulu ya. Pengkhotbah pasal yang 12, pasal yang terakhir, ayat-ayat yang terakhir, mulai ayat yang ke-13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Oke, kita urut lagi. Nalarnya biar nyambung. Tuhan bilang bersenang-senang secara duniawi lahiriah boleh. Selama itu bagian dari kenikmatan yang dari Allah. Halal kata manusia. Tapi Allah mulai memberikan pagar, kisi-kisi, batas-batas. Tapi ingat bahwa yang lahiriah adalah sia-sia. Jadi dalam bentangan rencana kekal Allah, mulai dari diciptakannya Adam dan Hawa, kemudian mereka jatuh ke dalam dosa, lalu lewat iman di dalam Yesus, siapa yang mau percaya diselamatkan, tujuan akhir kita adalah kekekalan. Dunia yang sekarang kita tempati akan binasa, akan musnah dalam nyala api, surat Petrus katakan. Bagi kita, Allah sudah merancangkan akan menciptakan bumi baru, langit baru. Kalau di Bandung tuh bumi baru konotasinya negatif. Karena itu tempat duka. Kalau orang meninggal disemayamkan, rumah duka tuh namanya bumi baru. Kebetulan minggu kemarin saya baru ke Bandung, pulang karena saya meninggal dunia. Adik mama yang paling bungsu. Tapi bumi baru, langit baru yang Allah sediakan buat kita orang percaya itu justru hidup kekal di sana. Itu tujuan kita. Nah, jadi walaupun boleh yang lahiriah yang duniawi, jangan sampai menggagalkan perjalanan kita ke kekekalan. Itu loh. Jadi bukan nggak boleh. Coba jemaat saya ajak renungkan, kenapa di Alkitab kita orang Kristen begitu banyak ayat yang memberikan peringatan keras kepada orang kaya? Banyak. Tadi yang sudah saya kutip, jangan mengumpulkan harta di dunia salah satunya. Jangan biarkan mamon menjadi Tuhan dalam hati kita, menyaingi Yesus. Atau ada ayat lagi yang berkata, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Uangnya salah nggak? Uangnya nggak salah, cinta uang. Lalu ada banyak orang, Paulus tuliskan dalam suratnya, masuk ke dalam berbagai pencobaan karena mencari kaya. Lalu ada ayat yang berkata, lebih mudah unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke sorga. Kenapa sih orang Kristen dalam Alkitabnya begitu banyak ayat yang menakut-nakuti orang kaya? Jadi kaya, salah nggak? Nggak salah, mengejar kaya yang salah. Uang salah nggak? Enggak. Cinta uang yang salah, yang menjadi akar kejahatan. Artinya apa? Yang harus kita perhatikan kondisi di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Yesus katakan seperti itu. Jadi masalahnya bukan sedikit banyak harta. Hatimu di mana? Hartamu kau tempatkan di mana? Tuhan kasih kita kayak Salomo. Karena Salomo ketika ditawarin, minta apa saja aku beri. Minta yang benar, yang sesuai perkenanan Allah, minta hikmat, hal yang rohani. Tapi kan kemudian selain dia diberikan hikmat, dia diberikan juga kekayaan luar biasa. Popularitas, kemasyhuran luar biasa, betul ya? Tapi kemudian, karena Allah begini, jalan pikirannya, selama Salomo hidup dalam hikmat itu, seberapapun kekayaan yang saya berikan, dia akan menjaga hatinya, tidak membiarkan hidupnya didikte, dikuasai oleh yang duniawi.
Cuma kan kemudian Salomo kejadiannya. Jadi yang jadi masalah bukan hartanya, bukan kesenangannya, tapi hatimu. Makanya di akhir Salomo menuliskan, akhir kata dari segala yang didengar adalah takut akan Allah. Kalau kita memiliki rasa takut akan Allah, enggak masalah. Ayo mau bersenang-senang karena kamu sudah berjerih lelah bekerja, mendapatkan penghasilan, bersenang-senang, silakan bersenang-senang. Kalau dalam hatimu ada rasa takut akan Tuhan, aman. Jadi bukan nggak boleh ya. Nah, takut akan Tuhan ini kalau kita temukan dalam Alkitab orang Kristen ada kata takut akan Tuhan itu bukan dalam pengertian seperti kita takut dalam kehidupan sehari-hari. Kalau takut dalam definisi kita kan, kayak saya misalkan lihat ular berbisa di depan saya, takut kan? Nah, itu takutnya manusia. Atau saya bangun tengah malam, lalu saya sadar ada 3 orang di dalam rumah, perampok misalkan, takut ya? Nah bukan takut seperti itu, takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan tuh ini saya jelaskan ya. Pengertian takut akan Tuhan ada kesadaran bahwa kita bukan apa-apa di hadapan Allah. Itu takut akan Tuhan. Kita bukan apa-apa di hadapan Allah. Bahkan setelah kita jatuh ke dalam dosa, kita ada dalam ancaman binasa kekal. Tapi kesadaran ini kemudian ada juga Allah oleh kasih-Nya yang besar telah menyelamatkan saya. Telah mengangkat saya dari lumpur dosa menjadi manusia baru, lalu menyediakan tempat bagi saya dalam kekekalan. Itu takut akan Tuhan. Nangkep ya? Jadi takut akan Tuhan itu dimulai dari kesadaran, saya manusia, ciptaan, Dia Allah. Saya bukan apa-apa di hadapan Dia, apalagi kemudian saya berdosa dalam ancaman masuk neraka, mati kekal. Tapi kemudian oleh kasih-Nya yang luar biasa besar, saya diselamatkan. Saya diangkat. Bahkan saya dijamin kehidupan kekal. Itu takut akan Tuhan. Nangkep ya? Nah maka takut akan Tuhan itu sesuatu yang rohani. Bukan seperti takut ular atau takut perampok. Kalau takut ular, takut perampok itu kan karena sebab dari luar. Itu pengertian takut yang dialami manusia dalam kehidupan. Betul ya? Takut itu disebabkan ancaman-ancaman dari luar gitu. Nah takut akan Tuhan itu sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati kita ketika kita dilahirkan kembali. Tuhan taruh itu. Jadi nggak terpengaruh oleh faktor luar, takut akan Tuhan. Ketika kita diizinkan Tuhan nggak punya apa-apa gitu kan. Saya nggak mau pakai kata miskin ya. Karena kan Allah menjamin sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan kita Tuhan pasti cukupkan selama kita nggak malas. Tapi katakan Tuhan izinkan kita pas-pasan. Kalau dalam definisi orang dunia miskin lah. Nggak pengaruh. Kita tetap memiliki takut akan Tuhan. Tapi ketika Tuhan izinkan kita kaya raya, wah konglomerat banyak perusahaan. Tiap detik masuk ke rekening kita tuh katakanlah miliaran. Itu pun tidak akan mengubah takut akan Tuhan yang di dalam. Nangkep ya? Jadi takut akan Tuhan itu sesuatu yang rohani, sesuatu yang ada dalam diri manusia, bukan karena pengaruh luar, bukan karena hebatnya kita, tapi Tuhan taruh itu ketika kita dilahirkan kembali. Oke, supaya pengertian kita lengkap ya, coba lihat Roma 3 ayat 9 sampai 18. Coba saya lihat apakah saya cantumkan di sini ayatnya. Oh enggak, jadi kita buka aja ya. Kita buka sebentar untuk memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Roma 3 ayat 9 sampai 18. Kita buka sama-sama. Supaya kita mengerti takut akan Tuhan itu bukan takut seperti pengertian kita manusia ya. Roma 3 ayat 9 sampai 18. Berbicara tentang apakah Roma 3, 9 sampai 18 ini berbicara tentang keadaan manusia sebelum dia diselamatkan. Keadaan manusia yang mati dalam dosa. Keadaan manusia yang belum masuk ke dalam iman Kristen yang benar. Jemaat perhatikan di Alkitabnya masing-masing saya akan bacakan. Sudah ketemu semua ya? Roma pasal 3 mulai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak.
Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Perhatikan ayat yang ke-18. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Jadi ayat 9 sampai ayat 18 memberikan gambaran manusia berdosa. Manusia yang masih mati di dalam dosa, belum menerima keselamatan dari Yesus. Nah, perhatikan ayat yang ke-18. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Jadi dulu sebelum kita masuk ke dalam iman Kristen yang benar, dilahirkan kembali, kita tuh gak memiliki rasa takut akan Allah. Gak punya. Jadi ketika kita dilahirkan kembali, bagian dari DNA kita yang dari Allah secara rohani, itu ada rasa takut akan Allah. Roma katakan orang berdosa yang belum masuk iman Kristen yang benar, gak ada rasa takut akan Allah. Tapi orang yang sudah masuk iman Kristen yang benar lewat kelahiran kembali, Allah tanamkan rasa takut akan Allah. Nangkap sekarang ya. Jadi rasa takut akan Allah itu kesadaran, saya bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Bahkan saya berdosa, saya terancam hukuman binasa kekal. Tapi Allah oleh kasih-Nya menyelamatkan saya, mengangkat saya, menjadikan saya manusia baru. Dan bahkan menjamin tempat di surga. Itu takut akan Allah. Hanya dimiliki orang-orang yang masuk iman Kristen yang benar, sudah dilahirkan kembali. Maka ketika Salomo memberikan peringatan di akhir kitab Pengkhotbah, akhir kata dari segala yang didengar adalah takutlah akan Allah. Kamu Kristennya harus Kristen benar. Jadi umat Tuhannya umat Tuhan yang sungguh-sungguh sudah mengalami kelahiran kembali supaya kamu memiliki takut akan Tuhan. Nah, orang yang takut akan Tuhan, Kristennya benar, maka visi dalam hidupnya adalah hal yang rohani. Maka kalau dia orang Kristen benar memiliki takut akan Tuhan, sadar gitu, apapun yang saya lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Maka dia akan menerima teks yang kedua. Bahwa hal-hal yang duniawi, walaupun ada waktunya kita perlu bersenang-senang, tapi kalau kita tidak memiliki takut akan Tuhan, itu sia-sia. Nggak ada gunanya bagi hal yang rohani dalam perjalanan kita masuk ke dalam kekekalan. Bahkan bisa jadi membahayakan, menggagalkan perjalanan kita masuk ke dalam kekekalan. Nah, Salomo menuliskan ini berdasarkan pengalaman pribadinya. Saya diawali perjalanan hidup saya sebagai raja dari takut akan Tuhan. Tuhan menawarkan apapun, saya minta hikmat. Tapi ada satu saat dalam kehidupan saya berubah setia. Nah, untung di akhir hidupnya Salomo kembali kepada Tuhan sehingga memberikan peringatan ini. Tapi dari pengalaman yang dia alami, wanti-wanti, jaga iman baik-baik. Orang yang memiliki takut akan Tuhan, relasi dengan Allah nyambung setiap saat. Dia terima ini. Bahwa hal yang lahiriah walaupun perlu, walaupun boleh di teks yang pertama, tapi itu adalah sia-sia kalau itu kemudian sakit deh. Kalau itu kemudian menggagalkan perjalanan kita masuk ke dalam kekekalan. Nah, kalau kita sudah memiliki pagar ini, kita memiliki takut akan Tuhan, bersenang-senang. Jadi saya tuh sebagai gembala, coba jemaat renungkan, saya sebagai gembala, pemimpin rohani, saya hanya ingin memastikan jemaat memiliki takut akan Tuhan. Iman Kristennya benar, bertumbuh dalam pengajaran firman. Saya nggak akan perlu bahas lagi boleh atau nggak boleh bersenang-senang. Kalau jemaat saya semua sudah punya takut akan Tuhan, nikmati
hasil kerja kita. Nah, kami melakukannya. Mau saya larang-larang jemaat kita sendiri, ada saatnya kami cari kesenangan. Tapi kalau kita punya takut akan Tuhan, tahu batasnya di mana. Jadi kalau kemarin kita kasih contoh, beli HP yang harga 23 juta padahal dengan HP 1,5 juta terpenuhi kebutuhan, hati-hati. Kalau kita punya takut akan Tuhan, kita ada pertimbangan ke sana. Nah, saya tidak, kan kebutuhan manusia lain-lain ya. Ada yang bagi satu orang tuh beli mobil tuh kemewahan, nggak perlu sebenarnya. Tapi ada bagi orang lain kan mobil keperluan, bukan nggak boleh beli mobil. Atau ketika membeli mobil, ada yang membeli mobil murah, ada yang membeli mobil mahal. Apakah yang membeli mobil mahal salah? Belum tentu juga kalau kebutuhannya memang mobil yang mahal. Yang jadi masalah bukan mahal murahnya. Tapi kalau kita tidak memiliki takut akan Tuhan, yang kita kejar bahaya. Kan Allah sudah memberikan peringatan dalam surat Yakobus. Keinginan itu menyeret, memikat kita, tapi bisa membawa kita kepada dosa. Dosa itu ujungnya maut. Nah, maka sebagai pemimpin rohani, saya mengajak jemaat memiliki takut akan Tuhan. Kalau iman Kristennya masih salah, masih KTP, pasti belum punya takut akan Tuhan. Kalau Kristennya cuma label, pencitraan kita sudah bahas, pasti nggak punya rasa takut akan Tuhan. Karena sekali lagi rasa takut akan Tuhan itu ada dalam diri kita ketika kita dibentuk ulang, diciptakan ulang lewat kelahiran kembali. Diselamatkan dari dosa. Karena kita sudah baca di surat Roma bahwa orang berdosa yang belum masuk iman Kristen yang benar tidak memiliki takut akan Tuhan. Nah, dalam perjalanan hidup kita kan kita seringkali belajar dari kesalahan kita. Betul ya? Itu bagian dari pertumbuhan iman. Jadi katakanlah Dani waktu masih anak-anak imannya, sudah lahir kembali tapi belum belajar firman banyak, masih banyak pengetahuan kebenaran yang belum saya ketahui. Lalu saya kerja masih membeli hal-hal yang sebenarnya tidak perlu, tapi saya beli. Dulu saya sudah lahir kembali, sudah jadi Kristen benar, tapi masih anak-anak, belum diajari banyak kebenaran. Nah, seiring dengan waktu bertambah dewasa, makin kan? Oh iya, walaupun saya sudah lahir kembali, tapi sekarang saya baru tahu diajari firman. Ternyata begitu tuh lalu tidak lagi. Nah, ini dalam kehidupan, perjalanan kehidupan kita bertambah, itulah kedewasaan iman bertumbuh. Kalau prinsip rohani dari Allah itu saklek, tapi prakteknya itu kan kita tidak hidup dalam kondisi ideal, betul ya? Makanya kita seperti Rasul Paulus sangat merindukan sorga, karena hanya di sana kita bisa menyembah Tuhan dalam keseluruhan kita sempurna. Dalam hidup di dunia, Paulus akui dia pun masih berbuat dosa, kurang sana sini. Yang penting kekurangan, kelemahan, kesalahan yang kita lakukan tidak disengaja, tidak diniatkan. Jatuh namanya, bukan hidup di dalam dosa tapi jatuh sekali-sekali. Nah, dalam praktek kita pun begitu, pasti ada kurang sana sini. Saya tuh boleh tanya sama istri, kan menerapkan ini ketat banget, yang gak perlu jangan dibeli gitu. Tapi ketika kami punya anak, dia tuh terlalu dimanja soal mainan. Boleh tanya istri saya. Tapi saya nggak beli, dikasih orang. Pertama dia sudah mewarisi mainan dari koko-kokonya dalam keluarga. Itu pun sudah mainan yang bagus-bagus ya mah, banyak lagi. Tapi kemudian salah satu murid saya, karena tahu saya punya anak, dia suka ngasih kado-kado mainan gitu. Saya dalam hati jujur, kalau dikasih uangnya saya nggak akan beli mainan semahal itu. Tapi kan kalau pemberian bagaimana ya? Walaupun saya ajarin murid saya ini firman. Jadi dalam usaha mengalihkan, sudahlah sekarang mah jangan mainan, kalau perlu perlengkapan sekolah gitu. Yang lebih berguna ya, kebutuhan. Jadi Pak Gembala, Pak Pendeta, kalau dikasih orang bagaimana? Ya kalau dikasih orang mah kecelakaan. Masa kita tolak? Ya mungkin yang memberi ini tahu kalau pendeta itu dikasih uangnya pasti nggak dibeliin. Pasti nggak dibeliin. Makanya coba istri saya tahu, saya dalam hidup saya sebagai pendeta pernah pegang iPad. Tahu kan, kalau yang kerja tahu iPad, produksi Apple itu kan mahal. Saya pernah pegang iPad yang waktu saya punya itu dibelikan oleh
orang yang saya layani itu harganya masih 10 juta. Itu berapa tahun yang lalu ya, Ma? 10 juta berapa tahun yang lalu, kalau diuangkan sekarang, saya bilang terus gimana? Ini kan pemberian. Nah, kalau hal-hal yang seperti itu kan bagaimana ya? Tapi kalau saya boleh kesaksian, barang-barang mewah yang pernah saya terima sebagai pemberian orang, itu kemudian nggak saya jadikan itu mendikte hidup saya. Nggak saya jadikan itu Tuhan dalam hidup saya. Nggak jadikan itu sesuatu yang membahayakan perjalanan pelayanan hidup saya yang rohani. Enggak. iPad mahal yang pernah saya peroleh itu akhirnya saya jual untuk uang muka kredit motor, karena waktu pelayanan di Bandung saya perlu motor buat keliling melayani jemaat. Lalu saya pernah dikasih apa, mah? Laptop. Orang yang sama ngasih di Bandung ya, pernah saya layani. Beli laptop. Harganya berapa waktu itu? 9 juta atau 10 juta. Bagaimana? Itu kan pemberian orang. Tapi kalau ikuti perjalanan hidup saya, laptop ini kemudian saya korbankan, saya jual untuk menolong satu keluarga di Bandung yang pernah saya layani. Rumahnya kebakaran, tempat usahanya kebakaran. Saya cerita ke istri, laptop saya korbankan, saya lepas, uangnya saya beri. Saya cuma ngambil berapa ya, 500.000 atau berapa, sisanya saya beri. Nangkep jemaat maksud saya. Ada dalam hidup kita terpaksa kita punya barang mewah yang melampaui kebutuhan kita. Tapi kalau dikasih orang bagaimana? Tapi yang penting hati kita memiliki takut akan tahu kapan harus mengorbankan yang duniawi ini supaya tidak mengganggu, membahayakan perjalanan kita secara rohani ini. Ya. Sekarang kami kalau ada waktunya bersenang-senang, karena itu bagian dari perkembangan secara psikologis kejiwaan anak, kami bawa. Tapi sementara itu kami mengajari anak kami hal kebenaran supaya dalam hidupnya ada takut akan. Nah, yang jor-joran gini kan nggak memiliki takut akan Tuhan, nggak ada rem gitu dalam hidupnya, ya. Nah, makanya dalam berkomunitas di gereja seperti ini, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, tugas pelayanan gereja adalah mengajarkan firman. Nangkep ya? Memastikan jemaat memiliki takut akan Tuhan dan bertumbuh secara rohani. Kalau sudah begitu saya nggak akan ada pertanyaan lagi, Pak Pendeta nggak boleh dong bersenang-senang. Takut akan Tuhan dalam dirimu itu yang akan menjaga kamu. Kamu bekerja dari pagi sampai sore, berjerih payah, dapat penghasilan, silakan bersenang-senang. Saya akan bilang begitu sebagai gembala. Tugas saya memastikan kamu memiliki takut akan Tuhan. Hikmat Allah itu firman, harus bertumbuh. Yang dulu kita remnya masih kurang pakem gitu, dengan bertumbuhnya secara rohani lewat pengajaran firman, semakin pakem. Saya mengalami. Jadi kalau saya memberitakan firman itu, ada bagian berangkat dari pengalaman saya. Firmanlah yang membangun takut akan Tuhan kita. Ya. Jadi jangan ini menjadi angka-angka saklek gitu. Karena kalau orang nggak punya takut akan Tuhan, emang bisa saya larang-larang? Nggak boleh beli jam tangan mahal. Emang bisa saya larang-larang? Nggak bisa. Apakah katakanlah jemaat kita sudah banyak, apakah saya harus memantau tiap ada jemaat mau beli HP, saya ke rumahnya, ayo HP model apa yang kamu mau beli, ayo ini lebih dari kebutuhan, ayo jangan, kan nggak mungkin. Itu kan sudah privasi masing-masing. Tapi sebagai pemimpin rohani yang saya ajak adalah, ayo miliki takut akan Tuhan. Kalau belum, lalu yang sudah memiliki takut akan Tuhan, mari bertumbuh secara rohani. Nanti kamu punya rem sendiri, kamu punya Roh Kudus. Saya harus percaya, kalau jemaat saya sudah dilahirkan kembali, ada Roh Kudus dalam hidupnya. Dan Tuhan sudah menanamkan takut akan Dia. Saya tinggal perlu membimbing, bertumbuh. Yang dulu jemaat melakukan karena belum tahu bahwa Alkitab bilang jangan, dengan belajar firman jadi tahu. Itulah kita bertumbuh secara rohani. Tapi kan dalam praktek pelayanan saya banyak ketemu orang yang sudah kontra dulu gitu. Seperti yang saya saksikan minggu lalu. Ada ibu yang berkata, sedih amat sih jadi orang Kristen, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Saya bisa pastikan ibu ini nggak memiliki takut akan Tuhan. Jadi ke Allah tuh kontra dulu gitu, menentang dulu. Ya orang Kristen nggak boleh, ini nggak boleh. Boleh bersenang-senang.
Bahkan kalau ada pendeta atau gereja yang melarang bersenang-senang, bahkan ada praktek aliran kepercayaan apa tuh di luar sana, beritanya lagi rame, sampai menyuruh jemaatnya puasa sampai mati itu kelaparan. Aneh kan? Bagaimana? Tuhan tuh boleh ya bersenang-senang ya. Atau sekarang kok suka band bola ya kok, nonton bola lagi seru-serunya nih Piala Dunia, nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang punya takut akan Tuhan nggak mungkin tahu minggu pagi mau ibadah nonton sampai jam 4 hari Sabtunya, sehingga pas giliran ke gereja tidur ngantuk, maaf saya ngantuk habis nonton bola, nggak mungkin, nangkep ya. Jadi terjawab sekarang ya, dari pengalaman Raja Salomo dia berbagi, tetap mulai perjalanan kita dalam hikmat Allah, tetap pertahankan hikmat, ada rasa takut akan Tuhan, jangan mau digoda oleh tawaran-tawaran dunia ya. Boleh bersenang-senang, tapi kalau itu mengganggu perjalanan kita menuju kekekalan, sia-sia. Kebanyakan orang Kristen tuh karena nggak hidup dalam pengajaran firman, dalam hidupnya nggak dibukakan realitas kekekalan. Emang realitas kekekalan tuh nggak bisa masuk logika manusia ya. Tapi karena kita sudah memiliki Roh Kudus, dan kalau roh kita sudah hidup, dibangkitkan dari mati lewat kelahiran kembali, ada relasi dengan Allah, kita bisa menangkap realitas kekal. Walaupun secara logika nggak masuk akal, kita bisa menangkap, dan itu memperkaya kehidupan kita secara rohani. Nah kalau secara rohani hidup kita kaya, bahkan limpah, nanti saya bagi ayatnya di Yohanes pasal 7 ya, begitu limpah ruah, maka sebenarnya yang duniawi itu nggak terlalu menarik bagi kita. Nggak mungkin menarik sedemikian sampai kita mengorbankan ini, nggak mungkin. Kalau kita sudah, coba soal tubuh kemuliaan aja, jemaat bayangkan. Sampai sekarang secara sains, secara logika kita nggak bisa membayangkan. Tubuh kemuliaan yang akan kita terima menggantikan tubuh fana ini ketika kita menyambut kedatangan Yesus dalam rapture, seperti apa sih? Seperti apa sih tubuh kemuliaan? Jangan bayangkan unsur-unsur yang membentuknya itu yang ada sekarang gitu. Dulu waktu kita sekolah, kita mempelajari tabel periodik, pelajaran kimia, ya. Ada berbagai unsur di sana kan, unsur kimia. Kalau misalkan C, karbon, gitu kan? O, oksigen, kan? Ada berbagai macam. Nah, surat Petrus katakan, ketika dunia alam semesta ini binasa dalam api, itu unsur-unsur yang kita kenal sekarang itu sama musnah. Jadi yang Allah ciptakan ketika penciptaan di Kejadian pasal yang pertama itu lenyap semua. Maka masuk ke dalam alam kekekalan, itu nggak berlaku lagi. Maka tubuh manusia itu kan sebagian besar karbon. Ya. Kalau kita urai ini berdasarkan tabel periodik itu, karbon, ada unsur air, oksigen di dalam. Itu enggak lagi, yang menyusun tubuh kemuliaan kita tuh bukan itu lagi, karena unsur-unsur itu lenyap saat alam semesta ini lenyap. Jadi apa yang Tuhan ciptakan di Kejadian itu enggak ada lagi, sama sekali beda loh. Maka kalau saya membayangkan tubuh kemuliaan yang akan kita pakai memasuki bumi baru, langit baru itu, Alkitab memberikan gambaran seperti tubuh Yesus ketika Yesus bangkit dari mati. Kita hanya memberikan informasi itu, tubuh kemuliaan yang akan kita peroleh masuk ke dalam kekekalan itu sama seperti tubuh yang Yesus miliki ketika bangkit dari kubur. Nah, jemaat saya ajak mengingat-ingat, dalam tubuh kebangkitannya, apa yang bisa Yesus lakukan? Dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam sekejap. Hilang di sini, set, ada di sana. Lalu ketika murid-muridnya bersembunyi dalam ruangan di loteng Yerusalem karena ketakutan kan setelah Yesus mati, Yesus mendatangi mereka apa? Tembus dinding. Mereka kunci semua kan pintu karena mereka takut setelah Yesus mati. Tapi kemudian Yesus datang kepada mereka dalam ruang terkunci, tiba-tiba Yesus sudah ada di dalam. Nangkap ya, tubuh kemuliaan yang akan kita peroleh nanti nggak bisa kita bayangkan, karena yang kita kenal ya itu unsur-unsur yang sekarang gitu. Makanya kalau kita ada dalam pengajaran firman, diberikan informasi seperti ini, hati kita tuh meluap-luap gitu secara rohani. Luar biasa ya masa depan kita dalam kekekalan. Nah kalau kita begitu, hal-hal duniawi itu nggak akan semenarik dulu lagi. Perlahan-lahan
Kalau saya boleh kesaksian, saya tuh udah berapa tahun ya tanya istri saya, nggak pernah nonton TV. Nggak pernah, nggak ada TV di rumah kami. Tapi bukan berarti nonton TV nggak boleh. Bersenang-senang nonton TV nggak boleh. Tapi pastikan kita punya takut akan Tuhan. Maka ketika kita bersenang-senang nonton TV, itu yang menjagai kita. Nangkep ya? Gak mungkin kita beli tas jinjing harga puluhan juta, gak mungkin gitu. Apalagi ratusan juta kayak selebritis, gak mungkin kalau punya takut akan Tuhan tahu gitu. Nah ini saya sudah hedonisme ini, sudah gaya hidup hedonisme ini. Mendukakan Tuhan, mendukakan Roh Kudus, enggak. Jadi saya tuh sering dapat permintaan dari murid-murid saya bahas firman yang lebih praktis gitu, menyangkut kehidupan sehari-hari. Saya bilang ada sih, ya kita mengajarkan beberapa hal, tapi yang penting inilah, punya takut akan Tuhan. Karena saya bilang, saya sebagai pendeta juga nggak bisa bilang, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nggak bisa. Orang kalau nggak punya takut akan Tuhan, mau dibilang dari mimbar nggak boleh juga, tetap dia lakukan kok. Malah dia akan menjadi Kristen yang munafik. Mending saya pastikan ini aja. Saya sampaikan firman yang menjagai kita dari kesenangan kita kebablasan adalah takut akan Tuhan. Bukan nggak boleh ya. Jadi sampaikan berita firman ini kepada orang-orang, bukan nggak boleh. Tapi kamu sudah Kristen benar nggak? Ini jadi masalah itu kok. Ya, oke. Itu dari, nah saya tutup ini ya firman pagi ini. Pertanyaan terkait boleh nggak bersenang-senang. Kalau kita ke perjanjian baru, di 1 Korintus 10 ayat 23 ditulis seperti ini oleh Rasul Paulus. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Saya mau kasih tahu, orang Kristen yang Kristennya sudah sungguh, Kristennya benar, masuk ke dalam iman Kristen yang benar lewat kelahiran kembali dan Allah sudah menanamkan DNA baru dalam hidupnya, dia akan mengejar berguna dan membangun. Prioritasnya rohani. Jadi kalau dibilang di sini berguna tuh dan membangun itu secara rohani. Jadi dia nggak akan terpaku pada boleh. Boleh. Om Dhani tadi khotbah boleh. Dia nggak akan terpaku pada boleh. Tapi kemudian ketika menghadapi sesuatu yang boleh, berguna nggak bagi perjalanan hidup kita ke dalam kekekalan? Membangun nggak rohani saya semakin dewasa di dalam Tuhan? Takut akan Tuhan yang sudah Tuhan tanamkan lewat kelahiran kembali, kemudian membawa kita kepada pertumbuhan rohani. Tuhan pakai hidup kita lebih lagi karena kita merelakan diri kita di dalam proses pengudusan. Ya. Salah satu prinsip hidup orang benar, Kristennya benar adalah edification over gratification. Pembangunan tubuh Kristus daripada kepuasan dan kesenangan hidup. Nangkep ya? Jadi, Alkitab menuliskan gini bukan perintah, bukan larangan, tapi Alkitab sedang menyatakan realitas. Kalau iman Kristen kamu benar, walaupun boleh, kalau tidak membangun, kamu hindari. Walaupun boleh, tidak salah, tidak dosa, kalau tidak membangun, kamu hindari. Karena visi kita udah lain, hidup kekal. Tubuh kemuliaan, aduh jemaat kalau nanti saya cerita, betapa rindunya Paulus kepada tubuh kemuliaan. Sampai Paulus bilang begini, kalau boleh saya mati sekarang lah. Udah mati sekarang saya. Saya ingin mencicipi, merasakan tubuh kemuliaan itu. Saya sudah capek hidup dalam tubuh ini, saya mendukakan Tuhan terus. Walaupun gak diniatkan, walaupun gak kebiasaan, tapi ada saatnya saya jatuh ke dalam dosa, sehingga mendukakan Tuhan. Saya gak mau lagi. Saya ingin segera dapat tubuh kemuliaan, kalau boleh saya mati sekarang. Paulus bilang begitu. Tapi kalau saya ditetapkan Tuhan masih hidup, saya hidup memberi diri melayani Tuhan, mengabdi. Tapi kalau ditanya, kalau ditanya pengen cepat ketemu Yesus sekarang aja deh. Ya. Nah kalau orang punya pengharapan, karena hidup dalam pengajarannya, diberikan informasi terus dari firman Tuhan, tentang kehidupan yang akan kita dapatkan nanti ketika ketemu Yesus. Nih. Dan boleh, kata pendeta boleh. Sekarang patokan saya bukan boleh, nggak boleh lagi. Artinya kalau boleh ya sesekali bisa ya kalau boleh.
Tapi kalau keseringan enggak, takut nggak berguna bagi rohani saya, takut nggak membangun buat rohani saya. Nanggap ya? Oke ya, sama ini juga bersenang-senang boleh. Jadi prinsip hidup sangkal diri dan pikul salib itu dalam real kebenaran firman. Boleh bersenang-senang ya? Boleh. Jadi Cici yang sudah bekerja keras dapat penghasilan, silakan bersenang-senang ya. Ajak keluarga bersenang-senang, nggak apa-apa. Kami juga ada waktu bersenang-senang. Tapi pastikan kita memiliki takut akan Tuhan. Pastikan yang kita kejar berguna dan membangun. Itu harus mengalahkan yang sekedar boleh. Jadi yang boleh jangan dibilang jangan, tapi kita mengejar yang berguna dan yang membangun ya. Clear ya? Jadi kita membangun kekristenan, iman Kristen kita berdasarkan firman. Apa kata firman? Jangan apa kata orang ya. Mari saya undang jemaat bangkit berdiri.